Makanya si marketer atau si sales itu harus merumuskan target penjualan, bukan untuk supaya mereka dibatasi penjualannya, tapi agar supply chain di belakangnya itu bisa ngikutin. Kalau dia ngejual asal ngejual, produksinya keteteran, itu nanti kasihan produksi, dan itu berdampak pada kondisi perusahaan juga. Yang kedua, efisiensi aktivitas pergudangan. Proses pergudangan itu dimulai dari penerimaan. Tadi yang ditanyakan sama Abah terkait masalah proses pergudangan. Proses yang masuk di dalam fungsi dari pergudangan itu mulai dari nerima barang. Jadi dia jadi garda depan, barang masuk, truk diterima. Itu fungsi dari gudang. Pertama, dia harus memastikan dokumennya clear. Barang masuk, ini barangnya siapa? Surat jalannya mana? Gitu. Jadi kalau sampai nggak ada suratnya, jangan dimasukin. Ada kan perusahaan asal masukin aja. Itu barangnya siapa? Itu salah kirim Pak, itu ke tetangga gitu. Kan bahaya. Jadi begitu masuk, mana suratnya? Surat jalan, berapa itemnya? Item lebih besar dari purchase order, pernah ngalamin? Balikin. Kayak gitu. Sering tuh si marketernya pengen, marketernya supplier maksudnya, ditambahin gitu, balikin. Kadang-kadang, udah terlanjur Pak, udah ada itu kasih harga murah aja, negonya si marketer gitu. Order 10 dikirim 50 Pak, yang 40 udah terlanjur sampai di gudang, terus gimana? Nah dirayu, barang udah terlanjur masuk kan, dirayu si purchase-nya. Tapi kan begini ya udahlah lumayan lah gitu. Ya balikin, sorry saya order hanya 10, yang 40 balikin. Kalau nggak diambil, saya taruh di depan. Gudang kami penuh, nggak bisa. Nah, kayak gitu. Harus ada proses gitunya. Manajemen transit area. Nah, harus perhatikan juga. Jadi ketika pengakuan kepemilikan barang itu sampai di mana? Transit area misalnya sampai di mana? Itu bisa jadi manajemen gudang harus sampai di situ. Contoh, serah terimanya adalah ketika barang masuk dari kapal di pelabuhan. Maka orang gudang sudah harus stay di situ untuk memastikan barangnya diterima. Transitnya di mana? Loadingnya di mana? Terus depo-depo apa yang mau dipakai? Stackingnya berapa hari? Berapa biaya yang harus dialokasikan untuk kontainer-kontainer kita? Itu kemudian masuk di sini. Pemeriksaan mutu ya. Ingat, pemeriksaan mutu dilakukan oleh orang gudang. Jadi orang gudang itu harus memastikan barang yang dikirim selain sesuai dalam jumlah, selain sesuai dalam jenis item, juga harus sesuai dalam kuantiti. Barang rusak, barang apa, sebisa mungkin dicegat dari orang gudang. Jangan sampai barang rusak terlanjur masuk, baru ketahuan seminggu kemudian. Walaupun bisa diretur, tapi itu jadi biaya. Udah terlanjur masuk, udah terlanjur ini, macam-macam, dikeluarin lagi segala macam. Repot lah. Maka barang sebisa mungkin kuantitinya dihitung, jenisnya diperhatikan, kualitinya dikawal. Itu dari mulai orang gudang. Kuantitinya ya, administrasinya, surat menyurat dan lain sebagainya, lalu metode handlingnya. Mau diapain tuh barang? Apakah dengan cara diproses, langsung dibuka, atau kemudian dikemas, atau diangkutin, atau bagaimana? Seperti apa? Lalu yang keduanya lagi adalah penyimpanan. Fungsi gudang adalah penyimpanan. Di penyimpanan itu ada penentuan jumlah unit per kelompok, dikemas barang kecil dalam kondisi tertentu. Contoh misalnya gini, barang itu ketika dibeli karungan, ketika dipakai kiloan. Maka prosesnya harus ada disimpan mau dalam bentuk karungan atau disimpan dalam bentuk kiloan, itu orang gudang yang bertanggung jawab. Contoh lagi, ini ada case ya, teman kami bisnisnya bikin boneka, kendalanya di matanya boneka. Itu selama dulu prosesnya, beli itu dalam bentuk satu isi penuh itu mata itu bisa sampai 500 sampai 1000 item, 1000 pieces. Nah, yang dibutuhkan begitu butuh, dibuka plastiknya, ditumpahin tuh ke wadah besar gitu. Nah, si orang bikin boneka itu karena melihat jumlahnya banyak, maka asal ambil aja, ceklek rusak buang, nggak ada kontrol. Terus kemudian kita ubah, begitu beli langsung dikemas 100-100
100 pieces dibungkusin kecil-kecil. Habis itu ketika dia bikin, rencana bikin berapa? 1000. Oke, kita kasih sebanyak 20 pieces. 20 bungkus. 1000. Berarti kan dia butuh 2000. 2000 dibagi 100 berapa? 20, bener Pak. Matanya loro. Kasih 20 pieces, 20 bungkus. Sehingga ketika dia bikin, begitu rusak resikonya dia. Ceklek-ceklek rusak. Jadi udah hampir berapa? Wah, kehabisan mata gitu. Kan dia masih minta lagi dicatat. Minta lagi berapa biji. Dengan begitu Pak, efisiensi untuk urusan mata 50%. Yang selama ini mata itu pating ceklek rusak buang, menjadi lebih efisien. Kayak gitu-gitu itu nggak kelihatan tapi bisa kita lakukan. Gula ya, gula itu kadang-kadang kalau kita produksi, kalau gulanya dalam bentuk karungan besar, itu nyawo itu asal, krek, gitu kan? Itu di jalan tuh tumpah, semut bahagia di bawah situ, gitu. Tepung apa, nah dengan kita kemas menjadi kecil-kecil, tingkat kebocorannya bisa kita tekan. Sesuai dengan, ya ini tadi, kita kemas sesuai dengan komposisi produksi. Lalu kemudian pemberian identitas barang, penyimpanan sistematis di rak, memaksimalkan FIFO atau FEVO. FEVO yang tadi ditanya, masalah expired ya. Kontrol periodik, punya layout penyimpanan barang. Layout, kalau nggak ada layoutnya maka bikin. Kapan bikinnya? Secepatnya. Lalu ada katalog. Kenapa? Karena bisa jadi ada pegawai baru masuk. Dia kebanyakan tanya itu ngabisin waktu. Gula di mana sih? Tepung di mana sih? Kayak gitu kan? Orang baru rese, lihat tuh ada tulisan, data lengkap, baca kayak gitu. Gitu. Kalau barangnya cuma 5 gampang. Kalau barangnya 5.000, ayo. Maka harus punya data layout, barang apa ada di mana. Dan itu nanti sistem movingnya harus dikendalikan dalam mekanisme. Akan ada simulasi. Bagaimana barang itu ketika dari luar sampai ke dalam, dari dalam sampai keluar, waktunya berapa detik. Itu bisa disimulasi. Aktivitas yang ketiga adalah urusan keluarnya barang. Aturan main keluar barang. Siapa yang boleh minta barang itu keluar? Otoritas tadi ya. Lalu dokumen pengeluarannya. Jadi barang keluar dari gudang harus dijagain sama orang gudang. Tidak boleh ada satu barang pun keluar dari gudang tanpa pengawasan. Karena orang gudang bertanggung jawab ketika barang itu hilang, maka dialah yang akan ditodeng pertama kali. Maka orang gudang biasanya gede-gede gitu. Ya. Gede nyalinya maksudnya. Pengendalian, pengendalian internal. Bagaimana ceritanya orang gudang mengendalikan proses berjalannya barang. Terus pengendalian eksternal ketika di luar dari gudang. Itu juga menjadi bagian dari aktivitas gudang. Ketika serah terima, ketika barang dikeluarkan tapi masih belum diangkut, itu masih orang gudang yang harus bertanggung jawab. Sampai kelek, itu baru orang gudang selesai tanggung jawabnya. Proses stok opnam itu juga bisa menjadi tanggung jawab orang gudang, walaupun tadi sudah saya sampaikan sebisa mungkin ada pihak luar yang ikut melakukan stok opnam supaya orang gudang tidak terjadi sesuatu yang gak kita inginkan. Hari pertama orang gudang tegas, no kayak gitu ya. Hari kedua, anakku belum beli susu, saya butuh duit sekitar 200.000. Ini kayaknya kalau dimainin dikit kayaknya bisa nih, mainan dikit. Ternyata kok enak ya. Besok bikin anak lagi ya gitu. Akhirnya susunya bukan 1 kaleng menjadi 2 kaleng. Itu Pak, akhirnya orang gudang bisa beli sawah gara-gara mainin barang di gudang. Ingat, kejahatan tidak terjadi karena niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Perawatan mengaplikasikan 5R. Resik ya dan lain sebagainya. Lalu motion. Nah, ini motion, pergerakan. Tim kita dalam aktivitas produksi, dalam aktivitas pekerjaan itu coba diperhatikan. Pergerakan mereka seberapa sering, seberapa kompleks dan seberapa membuang waktu dan tenaga. Maka
perhatikan rute dari masing-masing tim, dan rute itu harus diefisiensikan semaksimal mungkin sehingga berbagai aktivitas yang terkait dengan tim tertentu harus dilakukan pendekatan, didekatkan sedemikian rupa.